Ini dia kronologi cerita Mbah Slamet, dukun pengganda uang abal-abal yang telah membunuh 10 orang kliennya sendiri. Dukun bejat ini bernama Slamet Tohari yang berumur 45 tahun, asal desa Balun, kecamatan Barayasa, Banjarnegara. Nah, dia ini mengaku telah membunuh 10 orang kliennya sendiri dengan keji, guys. Nah, para korban tersebut telah termakan omongan Mbah Slamet ini yang mengaku bahwa dia bisa menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan Mbah Slamet ini telah melakukan penipuan kepada korbannya hingga ada yang memberikan uang 40-50 juta kepada dukun bejat ini. Mereka memberikan uang sebanyak itu dengan cuma-cuma karena mereka berharap uang itu bisa digandakan oleh Mbak Slamet ini hingga miliaran juta rupiah. Akan tetapi bukan uang miliaran yang mereka dapatkan, namun azallah yang mereka dapatkan. Karena ternyata di sini Mbak Slamet memberikan racun kepada para korbannya hingga mereka tewas. Hal itu dilakukan Mbak Slamet karena Mbak Slamet ini merasa kesal dengan korbannya. Karena ternyata korbannya ini terus mendesak Mbak Slamet untuk menggandakan uang tersebut. Setelah itu, Mbak Slamet memberikan minum kepada kliennya yang dimana minumnya tersebut ini diberikan campuran obat yang mengakibatkan para korbannya tidak berdaya. Slamet sudah mengaku melaksanakan pekerjaan ini selama 5 tahun. Nah, dia juga melakukan pembunuhan berantai dan dia menanam korban tersebut ke hutan di sekitar desanya, yang dimana hutan tersebut merupakan tempat warga untuk bekerja ataupun berkebun. Pembahasan selanjutnya marilah kita simak penjelasan dari teman kelompok saya. Lalu ia meminta korban untuk membaca basmalah dan mengajaknya mengobrol selama 1 jam di pinggir hutan. Mbah Slamet meminta para korbannya untuk menutup mata mereka agar tidak dapat terlihat saat Mbah Slamet mengeluarkan uang tersebut dari dalam celana dalamnya. Meminta ke calon korbannya sebanyak 2 lembar uang senilai Rp2.000 yang akan ia gandakan menjadi 3 juta rupiah. Dan untuk lebih meyakinkan korban, Mbah Slamet meminta persyaratan berupa 2 butir telur ayam kampung, rokok gudang garam merah, dan sebuah kain putih. Dan lalu uang 3 juta yang sudah ia siapkan sebelumnya ia simpan di dalam celana dalamnya. Dan lalu ia meminta Mbah Slamet memberikan pernyataan bahwa tamu-tamu ataupun korban tersebut datang ke rumahnya dengan tujuan ingin menjadi kaya, sukses, bahkan meminta pertolongan kepadanya karena sudah terlanjur terlilit utang. Lalu ia mengatakan akan mengusahakan hal sebaik mungkin kepada para korbannya. Setelah korban datang, Mbah Slamet meminta ke calon korbannya. Strategi ini dilakukan Mbah Slamet agar lebih mudah untuk melancarkan aksinya, dan ia berpikir akan menyulitkan dirinya jika korban membawa kendaraan pribadi. Maka dari itu Mbah Slamet selalu membawa korbannya melakukan hal spiritual di pinggir hutan dengan menggunakan kendaraan pribadinya saja, yang hanya berjarak 2 km dari rumahnya. Dari pengakuan warga, Tohari alias Mbah Slamet ini adalah orang yang kurang bersosialisasi dengan warga setempat, dan justru orang-orang yang bertempat tinggal di luar Banjarnegara lah yang lebih sering berkunjung ke rumah Mbah Slamet. Mbah Slamet memberikan pernyataan bahwa tamu-tamu ataupun korban tersebut datang ke rumahnya dengan tujuan ingin menjadi kaya, sukses, bahkan meminta pertolongan kepadanya karena sudah terlanjur terlilit utang. Lalu ia mengatakan akan mengusahakan hal sebaik mungkin kepada para korbannya. Setelah korban datang, Mbah Slamet meminta ke calon korbannya. Mbah Slamet sendiri yang memberikan syarat kepada yang ingin menggandakan uang kepadanya harus menaiki bus untuk mendatangi rumahnya. Yang hal ini ia ungkapkan saat dihadirkan Kapolres Banjarnegara, yakni HKBP Yuli Hendrianto pada pencarian di hari ketiga di hari Selasa 4 April 2023. Yang mana ladang sunyi itu ia jadikan untuk penguburan para korbannya. Satu persatu jasad dievakuasi dan bahkan di dalam satu lubang ada berisi 2 jasad korban sekaligus. Di desa Balon, kecamatan Wanayasa. Dari pengakuannya, Mbah Slamet mengaku
bahwa Pak Arianto telah tewas di tangannya, dan ia juga mengaku bahwa ada 11 korban lainnya yang semuanya telah dibunuh oleh Mbah Slamet sendiri. 12 nyawa sudah melayang di tangan Mbah Slamet yang ia kuburkan di samping jalan setapak area ladang miliknya beberapa hari lalu, dan saat itu korban ditemukan dalam keadaan tewas dikubur di jalan setapak menuju hutan. 3 April 2023, Polres Banjarnegara kembali melakukan penggalian di kebun pelaku dan ditemukan 9 mayat di dalam 7 lubang. Setelah polisi melakukan tindakan yang lebih lanjut, pada malam itu juga akhirnya Mbah Slamet dapat tertangkap di rumahnya untuk mencarinya bersama aparat jika dirinya sudah tidak bisa dihubungi lagi. 24 Maret 2023, komunikasi pun sudah tidak dapat lagi terhubung dan telepon seluler korban juga sudah tidak aktif lagi. 27 Maret 2023, anak korban melapor ke Polres Banjarnegara dengan berbekalan pesan yang dikirimkan. Aksi si Mbah Slamet terbongkar setelah keluarga dari Pak Arianto, yang mana korban Mbah Slamet ini melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 22 Maret 2023, korban menemui Mbah Slamet ke rumahnya di Desa Balon, Wanayasa, Kecamatan Banjarnegara. Tanggal 23 Maret 2023, Pak Arianto mengirimkan pesan kepada anaknya yang kejadian di Desa Balon, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah tiba-tiba seketika menjadi mencekam. Desa yang berada di dataran tinggi ini menjadi ricuh karena terkuaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tohari alias Mbah Slamet, si dukun pengganda uang yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Tahu lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Mbah Slamet. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar. Bapaknya ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepala ayah langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong kayak orang mabuk, dia juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan. Dan ya, jadi tamu-tamu itu minta tolong ke saya dan biar pengen sukses, terus minta pertolongan karena utangnya itu banyak, ada yang kepengen kaya. Jadi saya bilang saya tak usahakan gitu. Dan setelah korban datang, saya minta uang ke calon korban 2 lembar 2.000-an, tak jadikan uang 3 juta. Dan caranya gimana? ya, saya minta uang 2 lembar tak jadikan 2 juta biar tamu itu yakin. Dan syaratnya telur ayam kampung, rokok godong garam merah, kain putih. Terus uang itu kamu masukkan ke mana? Ya, yang 3 jutanya uang itu udah saya masukkan di dalam selempak. Dan di posisi ini kulo nggih sarungan. Dan lagi baca cuma bismillah, terus pura-pura wonge taken merem nek kulo mundhute arto sing saking selempak niku ya mbake mboten semerep. Terus tiba-tiba teng mriku pun anten arto 3 juta terus yang yakin kalau kulo. Dan Berdasarkan yang telah beredar
bicara tentang apalah. Dan kemudian setelah satu jam kemudian, Selamat memberikan minum, di mana minum tersebut sudah tercampur oleh racun tersebut, yang mana racun tersebut sangatlah fatal dan merusak tubuh manusia. Setelah korban meminum racun tersebut, kemudian korban meninggalkan memastikan korbannya sudah tidak bernyawa. Kemudian Pak Selamat menguburnya di ladangnya atau ladang itulah alat bukti yang didapat oleh para polisi TNI dan BPD, yang dimana alat bukti dari tersangka yang bernama Mbah Slamet dan juga ditemani oleh asistennya yang bernama BS, yang dimana alat bukti tersebut terdapat kuburan, yang mana kuburan tersebut digunakan untuk mengubur para korban, yang mana para korban ini tewas dengan mengenaskan, yang dimana para korban ini sudah dibunuh oleh Mbah Slamet dengan menggunakan yang dimana ada beberapa jenazah digunakan dengan benda tajam, di mana benda tajam tersebut berupa pisau, yang mana sebagian para korban terdapat ada tusukan dari benda tajam, di mana tusukan tersebut di bagian leher dan juga ada di bagian perut. Dan juga polisi telah menyidik para korban tersebut, yang dimana terdapat alat bukti juga dari jenazah, yang dimana berupa jam tangan, kunci mobil, dan juga dompet. Dan juga polisi mendapatkan sebuah botol, yang mana botol tersebut gunanya untuk meminum bagi korban yang sudah diritualkan, yang dimana botol tersebut sudah diisi dengan dicampur dengan racun. Racun tersebut terdapat obat potasium dan juga obat penenang, yang dimana gunanya untuk membunuh tanpa sidik jari dari si tersangka, yang mana botol tersebut sudah ada bunuh tanpa sidik jari dari si tersangka, yang mana botol tersebut sudah ada sidik jari dari BS. Dan juga polisi meminta tersangka untuk memberikan uang palsu, yang dimana uang palsu tersebut adalah alat bukti yang sangat kuat, yang dimana uang palsu tersebut adalah aksi dari tersangka untuk menggandakan uang, mana uang palsu tersebut senilai ratusan rupiah untuk diangsur-angsur atau dibagi-bagi untuk
korban-korban lainnya. Sesuai dengan kasus Mbah Slamet, residivis, uang palsu dan banyaknya unsur kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan dengan merugikan orang banyak, maka Mbah Slamet mendapatkan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 378 KUHP, yang dimana penipuan diancam dengan penjara paling lama 4 tahun. Kemudian hukuman yang kedua terhadap Mbah Slamet yaitu membunuh banyak orang atau menghilangkan banyak orang dengan sengaja dengan sesuai rencananya, sehingga hukuman yang terdapat dalam pasal 340 KUHP, yang dimana barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka ia akan dipenjara seumur hidup selama waktu yang tentu dan paling lama selama 20 tahun. Mungkin itulah hukuman atau dasar hukum yang didapatkan oleh Mbah Slamet atas kasus unsur penipuan uang dan unsur menghilangkan nyawa.